Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nihandayani, NIM H10511911031, akan melakukan presentasi terhadap jurnal Sistem Real-Time Monitoring Transformator Distribusi Berbasis Internet of Things atau IoT yang dikerjakan oleh Bima Brian Adam, Hilda, dan Hendro Priatman. Nah, jurnal ini saya dapatkan dari jurnal Universitas Tanjung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya langsung akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya kerjakan. Sistem Real-Time Monitoring Transformator Distribusi Berbasis Internet of Things atau IoT oleh Bima Brian Adam, Hilda, dan Hendro Priatman yang akan saya jelaskan. Nah, di sini untuk pola penyampaiannya, yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya ada penelitian terkait, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Yang keempat ada deskripsi penelitian, yang kelima ada landasan teori, dan yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Transformator berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan pada sistem tenaga listrik oleh Zuhal tahun 2000. Transformator harus selalu berada di dalam kondisi yang baik untuk menjaga keandalan dan kualitas distribusi energi listrik. Kondisi transformator yang tidak normal dapat menyebabkan kegagalan sistem distribusi energi listrik. Untuk menjaga kondisi transformator, dibutuhkan upaya pemeliharaan transformator. Nah, pemeliharaan berupa pemantauan dan pengukuran parameter kondisi transformator. Saat ini, pemeliharaan transformator masih dilakukan secara manual oleh petugas lapangan, sehingga kondisi transformator tidak dapat dipantau dalam rentang waktu yang singkat. Akibatnya, gangguan pada transformator tidak dapat diketahui. Untuk penelitian terkait, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada monitoring kondisi transformator, daya berbasis analisis data suhu, tegangan, dan arus pada transformator distribusi oleh Brian Rahardi dan kawan-kawan pada tahun 2012. Yang kedua ada perancangan prototipe monitoring beban transformator distribusi 20 kV berbasis microcontroller oleh Lia Priscilla dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang ketiga ada A Review on Health Condition Monitoring of Distribution Transformer oleh Rohit Airpower dan kawan-kawan pada tahun 2017. Untuk rumusan masalahnya, di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh sistem dalam melakukan monitoring transformator secara real-time. Yang kedua, bagaimana melakukan pengukuran terhadap tegangan pada transformator dengan menggunakan sensor PZEM 004T dan pengukuran suhu transformator dengan sensor DS18B20 secara real-time. 20 secara real-time. Yang ketiga, bagaimana pengaruh efektivitas tenaga dan keberhasilan dalam melakukan monitoring transformator yang diperoleh dari penggunaan sistem. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara kerja sensor PZEM 004T dan sensor DS18B20 dalam melakukan monitoring tegangan dan suhu pada transformator secara real-time. Yang kedua, mengetahui hasil efektivitas dalam melakukan monitoring tegangan dan suhu pada transformator secara real-time. Yang ketiga, mengetahui kinerja dan kualitas sistem dalam melakukan monitoring tenaga dan suhu transformator secara real-time. Selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, batasan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, parameter yang digunakan adalah tegangan dan suhu pada transformator. Yang kedua, sistem yang digunakan yaitu untuk melakukan monitoring tegangan dan suhu transformator secara real-time. Yang ketiga, perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE dan situs web Sayani.
atau cayenne. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan adalah transformator, Arduino Nano, ESP8266, sensor PZEM004T, sensor DS18B20, dan LCD. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu serta mempermudah petugas lapangan dalam memonitoring transformator. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi petugas lapangan untuk melakukan monitoring transformator dalam jaringan distribusi energi listrik. Deskripsi penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah membuat sistem monitoring suhu dan tegangan transformator. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Nano ESP8266, sensor PZEM004T untuk dapat membaca tegangan dan sensor DS18B20 yang dapat membaca suhu pada transformator distribusi. Adapun parameter yang digunakan yaitu adalah waktu, suhu, dan tegangan pada saat transformator didistribusikan. Nah, ini merupakan gambar dari perancangan I/O system dari sistem monitoring transformator distribusi. Dan ini adalah perancangan alat tampak dari luar, yang mana di sini ada LCD 2004, dan di sini ada scalar SSR, dan di sini ada ESP8266, dan di sini ada Arduino Nano, serta di sini ada sensor PZEM004T. Nah, di sini ada diagram alir kerja dari perangkat keras maksud saya. Di sini kita mulai. Kemudian dari ESP8266 di sini akan melakukan inisialisasi dari sensor DHT22 dan PZEM004T. Kemudian dari ESP8266 akan menghubungkan Arduino dengan server. Kemudian muncul suatu kondisi apakah Arduino dapat terhubung ke server atau tidak. Jika tidak, maka dia akan mengulangi lagi ke bagian ESP menghubungkan Arduino dengan server. Jadi dia menghubungkan kembali. Kemudian jika sudah terhubung, maka dia akan menerima data arus, tegangan, dan suhu dari sensor. Kemudian kondisi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengirim data arus, tegangan, dan suhu ke ESP8266. Kemudian ESP akan mengirim data dari Arduino ke cloud server. Kemudian website akan menampilkan informasi kondisi arus, tegangan, serta suhu transformator. Ataupun bisa juga yang kedua ini mengirim data arus, tegangan, dan suhu ke LCD, dan LCD langsung menampilkan informasi dari kondisi arus, tegangan, serta suhu dari transformator. Untuk landasan teorinya, di sini ada transformator. Transformator adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah nilai energi listrik. Perubahan nilai energi listrik tersebut tidak berpengaruh pada nilai frekuensi. Transformator mengubah nilai energi listrik dengan menggunakan prinsip kerja induksi medan elektromagnetik. Transformator ini terdiri dari dua atau lebih dari kumparan dan inti besi. Kumparan-kumparan tersebut tidak saling berhubungan secara langsung, namun terhubung melalui medan magnet yang timbul pada inti besi oleh Chapman pada tahun 2012. Selanjutnya ada real-time monitoring. Sistem waktu nyata atau real-time system ini merupakan proses monitoring, interaksi, kendali, atau respon terhadap lingkungan fisik yang bekerja berdasarkan waktu atau penjadwalan. Real-time monitoring ini bekerja secara otomatis tanpa interupsi dari pengguna dan dilakukan secara daring. Untuk ruang lingkup kerja sistem monitoring ini bersifat lokal, yaitu hanya terbatas pada objek yang lebih spesifik.
Perubahan parameter kondisi lingkungan harus mampu dideteksi dalam rentang waktu yang spesifik. Parameter kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kriteria akan dikenali oleh sistem sebagai gangguan. Sistem akan merespon gangguan dengan mengirimkan pesan peringatan atau melakukan deaktivasi sistem untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Oleh NOAA tahun 2011. Selanjutnya ada Internet of Things. Internet of Things adalah hubungan antara perangkat fisik dan aplikasi yang menyediakan sarana untuk mengakses dan mengendalikan perangkat tersebut, menurut Zhou tahun 2013. Data dari perangkat fisik yang dikirim melalui jaringan internet akan ditampilkan melalui aplikasi, oleh Sukaridoto tahun 2016. Hubungan antar perangkat dalam Internet of Things bertujuan mencapai kinerja perangkat yang berintegrasi, aman, cepat, waktu nyata, dan memiliki layanan personal seperti pemantauan jarak jauh, pengukuran, pencarian, penjadwalan, perekaman, pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu ada studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan di sini terdapat sebuah kondisi apabila sistem bekerja maka langsung menuju ke kesimpulan. Jika sistem tidak bekerja maka akan mengulang pada perancangan sistem. Lalu di sini untuk studi literatur pada tahapan ini adalah tahap mencari informasi yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Untuk literatur yang digunakan yaitu didapat dari penelitian sebelumnya, artikel ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber yang mendukung pada penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana tahap ini dilakukan observasi secara langsung. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu keadaan suhu serta tegangan pada transformator dan waktu pada pengujian. Hasil dari pengumpulan data yang digunakan ini untuk dasar dalam melakukan data latih serta data uji dalam penelitian. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah proses dalam mendapatkan informasi, mengenai analisa, dan spesifikasi terhadap perangkat atau alat yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini adalah membuat rancangan sistem monitoring suhu serta tegangan dari transformator berdasarkan pada studi literatur yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini merupakan tahap dalam pembuatan sistem atau mengimplementasikan studi literatur terhadap sistem. Implementasinya berupa prototipe dari sistem. Selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini adalah sistem akan diuji dan diketahui akurasi serta ketepatan dari fungsi sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan kegunaan atau masih mempunyai kekurangan. Nah, sistem kerjanya adalah sebuah kondisi apabila sistem sudah sesuai dengan kegunaan akan dilanjutkan kepada kesimpulan. Namun jika tidak, maka proses akan dimulai lagi dari perancangan sistem untuk mengetahui bagian yang masih salah. Kemudian bagian kesimpulan, yaitu tahap terakhir dari penelitian ini, yaitu menyimpulkan dan akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada bagian rumusan masalah. Pembahasan ini dibuat didasarkan pada hasil uji sistem untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah bagian referensi yang digunakan. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.